Pagi yang cerah, Bobby sudah bersiap-siap pergi ke lokasi syuting acara talk show yang akan mengupas bukunya. Bobby baru saja menggelar acara launching buku terbarunya yang membahas tentang pemilihan warna ruangan. Hari itu berlalu tanpa masalah sedikitpun. Bisa jadi ini karena suasana hatinya yang tanpa beban. Acara syuting berjalan lancar dan Bobby tak memerlukan banyak pengarahan dari asisten sutradara acara. Ia bisa tampil dengan natural saat harus berbicara di depan kamera. 2 jam setelah syuting, Bobby pun bersiap kembali ke rumahnya. Namun saat sibuk berkemas, ia dikagetkan oleh sesosok pria yang tiba-tiba muncul di depannya. Wajahnya yang ramah menyodorkan sebuah senyum manis di bibir. Senyum itu sempat menemani hari-hari Bobby sebelum ia bertemu Didi. Senyum itu pula yang selalu menghantui Bobby hampir setiap malam sebelum tidur. Sang pemilik senyum itu rupanya selalu rajin menelponnya sebelum Bobby sempat memejamkan mata di malam hari. Hanya saja, Bobby tak pernah merasa terkesan oleh senyum manis itu. Ia lebih sering menanggapinya dengan perasaan datar. Tapi kali ini, Bobby berusaha untuk menanggapinya dengan tulus. "Hai Bob, lama nggak ketemu. Habis ini kita makan siang bareng yuk," sapa Harry dengan ramah. Pria bernama Harry di depannya ini memang bukan pria sembarangan. Ia adalah salah satu pengusaha sukses di usianya yang tergolong masih muda. "Boleh juga, Her," sahut Bobby pendek. Dengan senyum dipaksakan, Bobby mengiyakan ajakan Harry. Apa boleh buat, rasanya tidak sopan menolak ajakannya yang ramah itu. Apalagi sudah sebulan ini Bobby tidak menggubris satupun pesan maupun telepon darinya. Sekilas Bobby sempat memperhatikan bahwa Harry sengaja datang pagi-pagi ke lokasi syuting. Dengan setia ia menunggunya hingga syuting selesai. 15 menit kemudian, mobil Mercedes Sport keluaran terbaru yang dikendarai Harry sudah meluncur di Jalan Jenderal Sudirman dan menuju ke Mall Pacific Place. Sesungguhnya Bobby tak memiliki alasan untuk tidak menyukai Harry, apalagi membencinya. Ia orang yang baik, pikir Bobby dalam hati. Hampir 2 tahun terakhir, Harry mengikuti kemanapun Bobby pergi. Selama itu pula, Harry menunggu kepastian dari Bobby tanpa rasa jenuh dan lelah. Memikirkan hal itu membuat dada Bobby terasa sesak. Perasaan bersalah yang menderanya membuat Bobby tersiksa. Menurutnya, Harry bukanlah orang yang bisa membuatnya merasa hidup. Iya, memang benar Harry bisa memberi segala kenyamanan duniawi padanya. Harry bisa memberikan seluruh kasih sayang yang ia butuhkan. Tapi Harry tidak bisa memercikkan api yang membuat Bobby terasa terbakar oleh cinta. Ia tidak bisa membuat jantungnya berdebar-debar. Sementara ia merasakan getaran aneh setiap Didi berada di dekatnya. Ah, Didi. Pikiran Bobby terusik oleh pria itu lagi. Apa yang sedang dilakukannya ya? Lamunan Bobby tiba-tiba saja buyar mendengar suara Harry. Ia sedang bicara dengan seseorang melalui ponselnya. Tak lama kemudian, Harry meminta Bobby menyebutkan menu makanan yang diinginkannya pada siang itu. "Terserah kamu saja, Her," jawab Bobby malas-malasan. Bobby kembali ke lamunannya yang sempat terusik. Harry adalah seorang pengusaha muda yang sangat sukses. Usianya bahkan belum genap 40 tahun. Harry sudah tak ingin bersembunyi lagi dari kenyataan betapa ia sangat mengharapkan Bobby. Ia ingin Bobby bersedia menjadi kekasihnya, tak sekedar seks. Harry berharap Bobby selalu hadir mengisi hari-harinya. Ia membutuhkan sentuhan kasih sayang, cinta, dan perhatian dari Bobby. Berulang kali Harry menanyakan hal tersebut, tapi Bobby tak kunjung memberinya kepastian. Semula Bobby merasa ia sudah mulai terbiasa dengan keberadaan Harry.
Namun sejak Didi hadir kembali dalam hidupnya, semua yang Harry berikan rasanya tak cukup lagi. Semua perhatian yang Harry tumpahkan tak lagi membuatnya tertarik. Kini dalam hati Bobby hanya ada nama Didi. Sebenarnya Harry adalah pria yang bertanggung jawab. Ia sudah menikah dengan seorang wanita cantik dan dikaruniai buah hati. Walau keluarga Harry tampak bahagia, tapi hatinya berkeras bahwa hanya Bobby yang bisa membuatnya bahagia secara utuh. Harry, sepertinya aku sudah memikirkan masa-masa tentang hubungan kita. Kurasa ini saat yang tepat untuk mengakhirinya. Aku tidak ingin orang lain berprasangka buruk karena hubungan kita yang terlalu dekat. Aku takut mereka akan berpikir kesuksesan yang kuraih ada hubungannya sama kamu. Orang lain pasti akan beranggapan kamu telah mendukungku secara finansial, atau mungkin malah mengira aku sudah mendompleng kesuksesan kamu. Aku gak mau dinilai seperti itu. Apa kamu gak kasihan melihatku? Tutur Bobby panjang lebar. Mendengar pertanyaan yang dilontarkan Bobby, Harry hanya bisa melongo. Bobby merasa sedikit kesal dengan hal tersebut. Aku tak ingin orang-orang yang tadinya telah melihatku bekerja banting tulang berbalik mencemooh. Mereka akan mencibir bila melihat bahwa ternyata kita pacaran, ucap Bobby dengan nada tinggi. Entah apa hubungannya, Bobby tak tahu bagaimana kedua fakta tersebut bisa saling terkait. Hanya saja ia melihat hal itu sebagai sebuah kesempatan untuk mengalihkan perhatian Harry. Bobby ingin menyatakan secara tak langsung bahwa ia tak pernah mencintai Harry. Ekspresi wajah Harry terlihat sedih ketika Bobby menyebut kata pacaran. Ini adalah unek-unekku Harry, terserah kamu mau terima atau enggak, lanjut Bobby dengan datar dan berusaha tidak terhanyut oleh perasaannya sendiri. Dan ingat Harry, aku bukannya tidak pernah berusaha untuk membuka hati, tapi rasanya sulit bagiku untuk mencintai kamu. Karena aku cukup dikenal oleh publik, dan kamu adalah pria sukses yang juga banyak dikenal orang. Jadi, saya tidak ingin berpura-pura jadi orang lain. Aku tidak menginginkan hidup seperti itu. Aku ingin hidup dalam kesederhanaan dan ketentraman jiwa. Bobby belum sempat menyelesaikan ucapannya ketika tiba-tiba Harry mengulurkan tangannya dan berusaha menggenggam jemarinya. Bobby tak berusaha menepisnya, namun ia juga tak membalas sentuhan itu. Tatap mataku, Bob, pinta Harry dengan suara bijak dan perlahan. Kamu mencintai aku, kamu jangan bohong, ujar Harry dengan rasa penuh percaya diri. Namun Bobby menggelengkan kepalanya menanggapi ucapan Harry. Aku tidak akan berhenti untuk mencintaimu, Bob, apapun yang terjadi. Desis Harry di telinga Bobby yang membuat Bobby justru makin rindu pada Didi. Jauh di lubuk hatinya, Bobby bingung menghadapi persoalan cintanya. Kenapa harus ada seorang sebaik Harry yang punya keteguhan hati untuk menjalin kasih dengan dirinya? Bahkan dia nekat untuk mempertaruhkan reputasinya. Apakah cinta bisa membuat orang berbuat jauh dari apa yang selama ini mereka pikir adalah batas kemampuannya? Lagi pula, apa yang dilihat Harry dari seorang Bobby? Kenapa Harry tidak mencari yang lain saja? Masih banyak orang di luar sana yang antri merebut hatinya. Setelah mengantarkan Bobby ke lokasi syuting, Harry pamit pergi dengan sopan. Alasannya, ia sudah ditunggu di kantor. Orang-orang di lokasi syuting bertanya-tanya, mengapa Harry tidak kembali tapi justru buru-buru balik ke kantor. Hal inilah yang membuat Bobby merasa tak nyaman. Hal-hal seperti inilah yang membuat Bobby yakin atas keputusannya hari itu. Ia bertekad tidak akan menyesali kata-kata yang telah ia lontarkan barusan.
Pagi ini, perasaan Bobby diselimuti oleh butir-butir kebahagiaan. Ia memiliki intuisi yang baik bahwa sesuatu yang baik akan terjadi di hari ini. Bayangan tentang Didi masih menari-nari dalam pikiran Bobby. Tiba-tiba saja Bobby memikirkan keluarga Didi, istrinya yang cantik dan kedua putrinya yang tentu mewarisi kecantikan ibunya juga. Tapi Bobby menangkap bahwa Didi tak begitu peduli dengan keluarganya. Ia kelihatan tak bersemangat setiap kali membicarakan kehidupan keluarganya di depan Bobby. Apakah Didi tidak bahagia? Pertanyaan ini sering mengusik Bobby akhir-akhir ini. Bobby masih melamun tak kalah mengendarai mobilnya menuju kantor. Satu lagi kebiasaan baru Bobby yaitu mengendarai sendiri mobilnya tanpa menggunakan jasa sopir kantor. Bobby lebih sering menyuruh sopirnya mengambil cuti atau menyuruhnya membersihkan garasi dan pekerjaan sepele lainnya. Sekejap lamunan Bobby sirna karena dering telepon dari Didi. "Hai Di, apa kabar?" sapa Bobby ramah. "Tumben pagi-pagi sudah nelpon, pasti ada keperluan penting ya?" Cerocos Bobby berusaha untuk tetap santai, padahal jantungnya tidak bisa diajak kompromi. "Oh, enggak kok Bob." Ada nada sedih dalam suara Didi. "Nanti malam kamu kemana Bob? Kalau ada waktu kita ketemuan yuk. Asal jangan sampai mengganggu waktu kerjamu aja," lanjut Didi. Jantung Bobby benar-benar serasa mau copot sekarang. "Buat kamu selalu ada waktu kok, apalagi malam hari. Ritme kerjaku sedikit beda dengan orang pada umumnya. Aku baru mulai konsen kerja pukul 2 pagi sampai 6.30 sore." Cerocos Bobby berusaha menutupi kegugupannya. "Hah? Pekerjaan apa tuh pagi-pagi buta?" tanya Didi setengah tidak percaya. "Ya, beginilah cara aku bekerja, Di. Demi pekerjaan, aku harus merelakan jam tidurku. Bahkan, aku tetap harus kerja pada saat orang lain libur karena ditunggu klien. Enggak peduli tanggal merah atau hari libur nasional. Tapi, aku sudah terbiasa kok, Di. Setelah belasan tahun bekerja seperti itu, tubuhku pun sudah terbiasa dengan seabrek kegiatan itu," ujar Bobby berusaha menjelaskan dirinya tanpa diminta. "Kalau kamu lebih enak Di, seorang kontraktor pasti punya banyak waktu untuk bisa ketemu dengan keluarga, iya kan?" Bibir Bobby mengeluarkan desah kecil seolah dia sedang menyesali sesuatu. Didi tidak menanggapinya. Bobby pun berupaya memecahkan keheningan di antara mereka. "Oke Di, kita ketemu jam 6 sore aja ya. Kali ini biar aku yang jemput kamu aja. Aku jemput kamu di mana nih? Aku kan belum pernah ke rumahmu," tanya Bobby. Beberapa detik kemudian, Didi masih terdiam mendengar pertanyaan Bobby. "Bob, bisa nggak jemput aku di Geraha Cijantung?" Akhirnya Didi bersuara juga. Ada sedikit nada khawatir di dalam intonasi suaranya. Dengan mantap, Bobby menjawab, "Oke Di, sampai jumpa nanti ya." Tak biasanya Bobby pulang kantor lebih awal dengan wajah berseri-seri. Sebentar-sebentar ia menoleh ke kaca atau merapikan kemejanya. Bobby sedang menyetir seorang diri dari arah Menteng menuju Cijantung. Bukan perjalanan yang pendek. Belum lagi ia harus menerobos kemacetan lalu lintas Jakarta di sore hari. Tapi Bobby tetap melewatinya dengan senyuman. Meskipun ia sudah menanyakan arah jalan yang harus dilalui pada sopirnya, tapi Bobby ingin meyakinkan diri sekali lagi. Oleh sebab itu, ketika mobilnya memasuki tol Pondok Indah, ia menanyakan arah keluar Cijantung pada operator jalan tol. Semestinya hal itu bukan hal yang sulit. Ia bisa dengan mudah menemukan papan penunjuk jalan pada setiap pintu keluar tol. Tapi tetap saja Bobby tak peduli. Ia ingin memastikan bisa tiba di rumah Didi tepat pada waktunya. Ternyata tak sulit menemukan Geraha Cijantung.
Begitu menemukannya, Bobby langsung memarkir mobilnya di tempat yang strategis. Ia melirik arlojinya. Pukul 6 lebih 15 menit. Sepertinya Didi bakal telat lagi, gumam Bobby dalam hati. Ia pun segera mengirim pesan untuk Didi dan memberi tahu lokasi tempatnya menunggu. Sambil menunggu kedatangan Didi, Bobby keluar dari mobilnya dan menyalakan sebatang rokok. Menunggu Didi sendirian di dalam mobil akan membuatnya senewen. Tiap hembusan rokoknya membuat Bobby semakin tak betah menunggu lama. Ia tak tahan akan penantian yang tak kunjung berakhir itu. Rasa penasaran seolah bisa melahapnya hidup-hidup. "Hai, Bob, maaf, gue telat." Suara Didi tiba-tiba saja terdengar dari samping Bobby. Didi menepuk perlahan bahu kiri Bobby. Ia pura-pura kaget, atau mungkin sebenarnya memang kaget. Ia sudah tak bisa lagi membedakan. "Sorry nih, motor gue rusak, jadi gue naik ojek ke sini," kata Didi santai. Tak terdengar ada penyesalan di sana, karena ia telah membiarkan Bobby menunggu tanpa ada pemberitahuan melalui pesan ataupun telepon. Bukannya tersinggung, Bobby malah memandangi Didi dari ujung rambut hingga ke sepatu yang dikenakan Didi. Dalam hati, Bobby kagum dengan cara berpakaian Didi. Penampilannya terlihat natural. Bahkan sepertinya ia tak peduli gaya tabrak warna hijau muda dengan celana biru tua yang dipilihnya. Entah mengapa semua itu tampak fantastis ketika melekat di tubuh Didi. Bahkan mungkin lebih mirip busana rancangan desainer yang dibawakan model di atas catwalk. "Yuk kita berangkat, Bob." Didi mulai merasa jengah dipandang Bobby seperti itu. Selama perjalanan, Bobby lebih banyak diam. Hanya sesekali ia mengomentari cerita Didi dan menatap wajahnya lekat-lekat. Sementara itu, Didi tetap asik menceritakan pengalamannya sebagai kontraktor, kekonyolan rekan kerjanya, dan kadang ditimpali lelucon yang menurut Bobby biasa aja. Meski demikian, Bobby tetap tertawa terbahak-bahak karena ingin membuat suasana di antara mereka tetap hangat. Bobby berusaha menghargai usaha Didi untuk mencari bahan pembicaraan di antara mereka berdua. "Bob, kita ke rumah Mami dulu yuk. Di Simpruk, aku ingin mengenalkan kamu ke Mami. Dia sudah sering mendengar cerita tentang kamu waktu aku baru pindah ke Jakarta," ajak Didi secara tiba-tiba. "Oke aja, Di. Kemanapun kamu mau pergi, aku siap nganterin," canda Bobby yang disusul oleh tawa mereka berdua. "Mami, ini Bobby," ujar Didi memperkenalkan teman kecilnya sewaktu di Palembang. Wanita yang dipanggil oleh Didi Mami itu ternyata seorang ibu paruh baya yang masih tampak cantik. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dengan kulit wajah yang masih kencang. Wajahnya berbentuk hati dengan rambut keritingnya sudah mulai ditumbuhi uban. "Hai Mami, apa kabar?" sambut Bobby berusaha sesopan mungkin. Semenjak mengenal Didi, baru kali ini ia bertatap muka dengan ibu kandungnya. "Baik nak, akhirnya Mami bisa juga ketemu dengan nak Bobby," kata wanita tersebut terdengar manis dan tulus. Ia bahkan memeluk dan mendaratkan sebuah ciuman di kedua pipi Bobby. Bobby sangat senang dengan sambutan yang sangat hangat dari Mami Didi. Ia jadi salah tingkah sendiri untuk memulai pembicaraan dengan Mami. Sebelum Bobby buka suara, wanita itu justru mulai bercerita lebih dulu. "Kamu tahu Bob, si Didi sudah menceritakan tentang masa kecil kalian sama Mami setiap hari. Katanya kamu ini anak yang baik sekali, penurut dan mau main sama dia yang bandel sekali," ujar Mami sambil tertawa kecil. Bobby melirik ke arah Didi yang langsung menutupi wajahnya dengan bantal, berpura-pura malu mendengar ucapan maminya. Ternyata pertemanan masa kecil mereka dulu juga membawa kesan di hati Didi. "Iya nak Bobby, Mami yang pertama kali melihat kamu di televisi. Kamu kan selebriti. Mami sering lihat kamu di infotainment. Pas melihat kamu, Mami langsung beritahu Didi bahwa teman kecilnya dulu sudah jadi orang sukses," tukas Mami dengan nada bercanda lagi. "Biasa aja Mi,
Kebetulan aja mereka nggak ada berita, jadi aku diuber-uber, jawab Bobby sekenanya. Mami, Didi pamit dulu ya, mau jalan sama Bobby sebentar. Biasa, cari-cari makanan, ujar Didi seraya mencium tangan ibunya. Oke deh, hati-hati ya, jangan ngebut bawa mobilnya, pesan Mami dengan bijak. Sesampainya dalam mobil, Bobby menunggu perintah dari Didi untuk menentukan tujuan mereka selanjutnya. Tanpa disuruh, Didi pun memberi komando. Bob, kita cari kue aja yuk. Mereka mulai terlibat dalam komunikasi yang lebih santai selayaknya teman lama. Bobby pun memacu mobilnya menuju Jalan Wijaya dan memarkir mobilnya di piandor toko kue favoritnya. Aroma aneka kue-kue fresh from the oven langsung menerbitkan gairah mereka berdua. Bobby dan Didi pun sibuk memilih di antara deretan kue-kue semuanya tanpa lezat. Usai membayar di kasir, mereka pun kembali ke mobil. Kita kemana lagi nih? Tanya Bobby saat Didi menutup pintu mobil. Putar-putar aja dulu, kan masih jam 7. Kita bisa nonton atau apalah. Tapi kita jalan dulu aja sambil makan kue ini, jawab Didi sambil membuka salah satu bungkusan dan mengeluarkan kue eclair coklat. Saat Bobby sedang konsentrasi dengan mobil-mobil di depannya, tiba-tiba Didi menyuapkan sepotong kue eclair ke mulut Bobby. Ia sempat kaget dengan perbuatan Didi barusan. Namun, Bobby pura-pura menikmati eclair tersebut walau hatinya berkecamuk hebat. Apakah ini cuma perasaannya saja? Atau apakah diam-diam Didi telah memberi perhatian lebih padanya? Hati Bobby pun berbunga-bunga. Peristiwa di atas kembali terulang. Didi kembali menyuapkan strawberry shortcake ke mulutnya. Ia bahkan tertawa keras ketika melihat krim belepotan di mulut Bobby. Lalu ia sengaja membersihkan mulut Bobby dengan tangan, bukan dengan tisu. Duh, hati Bobby jadi semakin tak karuan menerima perlakuan intim dari Didi barusan. Setengah jam setelah berputar-putar di daerah Kebayoran Baru, Bobby mengarahkan setir mobilnya ke Simpruk lagi. Loh, ngapain kita ke rumah Mami lagi, Bob? Ucap Didi dengan wajah penuh tanda tanya. Nganterin kue, masa kita aja yang makan kue? Mami juga harus makan tiramisu nih, sahut Bobby. Didi menangkap raut wajah tulus dan tidak dibuat-buat dari Bobby. Ada rasa iri menyelinap dalam hatinya. Bobby pasti selalu bersikap hangat dan perhatian pada keluarganya. Ia sangat perhatian pada hal-hal kecil sekalipun. Ia senang telah bersahabat dengan Bobby sejak kecil. Didi juga bersyukur mereka bisa bertemu kembali. Jam telah menunjukkan pukul 10 malam. Bobby dan Didi sepakat untuk menyudahi pertemuan mereka kali ini. Oke, Bobby, sekarang kamu harus ke rumahku ya. Tapi jauh loh, kamu nggak keberatan kan? Tanya Didi. Nggak apa-apa Didi, aku siap pergi kemana aja sama kamu. Suara Bobby tiba-tiba tersendat. Tampaknya Didi juga menyadari hal itu. Sepanjang perjalanan menuju Cijantung, kedua sahabat itu terlihat sangat bahagia. Canda tawa dan ledekan sayang berulang kali saling dilemparkan. Entah apa saja yang sedang berkecamuk dalam hati dan pikiran mereka masing-masing. Tapi aura kebahagiaan itu begitu terasa. Hal itu terpancar jelas di wajah mereka. Hai, saya Bobby, ujar Bobby sambil mengulurkan tangannya menjabat tangan mungil istri Didi. Saya tahu, saya Intan. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu, Bob, sahut Intan ramah. Intan, ini loh teman abang yang pernah abang ceritakan tempo hari. Didi menimpali sambutan ramah Intan. Prita, ayo kasih salam sama Om Bobby. Didi menyuruh seorang gadis cilik yang tiba-tiba muncul dan bergelayut di lengannya. Prita sangat mirip dengan Didi. Hidung mereka sama-sama mancung. Prita juga mewarisi bentuk wajah ayahnya. Dengan malu-malu, Prita mengulurkan tangan mungilnya yang disambut dengan usapan sayang Bobby di kepalanya.
Rumah keluarga Didi tampak sederhana di mata Bobby. Satu yang menjadi perhatian Bobby adalah bahwa ia bisa merasakan Didi sangat tertekan meski berada di rumahnya sendiri. Raut wajahnya yang tadi tampak gembira mendadak berubah 180 derajat. Wajah sahabat kecil Bobby itu tak lagi menunjukkan keramahan. Senyumnya sirna. Bobby sampai bingung bagaimana hal itu bisa terjadi pada diri Didi. Ia hanya berdiri mematung di hadapannya, tanpa ekspresi bahagia sedikit pun. Bobby tak ingin berpikir lebih jauh lagi. Yang penting baginya, Didi mau menyisihkan sedikit waktu untuknya. Bagi Bobby itu sudah cukup. Biarlah Didi memiliki kehidupan keluarga yang tak perlu ia campuri. Bobby tak ingin ikut campur dalam masalah pribadinya. Setelah menghirup kopi yang disuguhkan Intan dan menghabiskan 4 batang rokok, Bobby pamit pulang. "Emangnya kamu hafal jalan pulang malam-malam begini?" tanya Didi khawatir. "Nggak tahu sih Di, tapi masa sih aku sampai nggak bisa pulang cuma gara-gara tidak bisa menemukan jalan?" sahut Bobby sekenanya. Namun tampaknya Didi tak merelakan Bobby pergi begitu saja. Didi tak ingin sahabatnya itu pergi sendiri dan tersesat. "Bob, aku ikut sampai gerbang Geraha Cijantung ya. Nanti aku pulangnya naik ojek saja," Didi memutuskan dengan cepat. Wajah Bobby sangat lega mendengar tawaran dari Didi. Apalagi di luar hujan deras mulai mengguyur Jakarta. Suara petir yang memekakkan telinga membuat bulu kuduknya merinding. "Didi, jangan lupa bawa jaket ya, nanti kamu pulangnya kehujanan. Walaupun mungkin sudah reda, kamu pasti kedinginan," ujar Bobby berusaha mengingatkan. Didi tersentak oleh perhatian tulus Bobby. Dia tak pernah mendapatkan perhatian setulus itu dari teman-temannya yang lain. Bahkan, Intan pun tak terlalu peduli apakah dia bawa jaket atau tidak bila mendung tiba. "Bob, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut," pesan Didi sebelum ia membuka pintu mobil. "Oke Didi, makasih ya," jawab Bobby. "Oke deh, sama-sama." Sebelum Didi keluar dari mobil, tiba-tiba saja ia mendaratkan sebuah ciuman di pipi kanan Bobby. Untuk beberapa saat, Bobby hanya bisa diam mematung. Tingkah laku Didi tadi tentu saja membuat Bobby gugup. Ia masih tak habis pikir mengapa Didi memberinya sebuah ciuman. Gara-gara ciuman itu, Bobby memerlukan waktu cukup lama untuk bisa berkonsentrasi menyetir pulang. Sesekali Bobby meraba pipinya. Ia bersiul kecil. Perasaan Bobby benar-benar bahagia malam itu. Jantungnya seolah ingin meledak ketika sensasi ciuman Didi kembali membayanginya. Oh, ingin rasanya ia mengulang lagi saat-saat indah itu. Sesampainya di rumah, Bobby buru-buru menuju kamar tidurnya. Tiba-tiba ia merasa seluruh sendi tubuhnya pegal-pegal. Rasanya seperti habis melakukan perjalanan panjang. Ia merindukan kehangatan suasana ruang tidurnya. Bobby membuka bajunya satu persatu seraya mengulang kembali peristiwa yang dialaminya bersama Didi. Beberapa menit kemudian, ia menuju kamar mandi dan membiarkan siraman air shower mengguyur tubuhnya. Ingatan Bobby kembali melayang pada ciuman Didi tadi. Hebat juga. Ia tak pernah menyangka orang secuek dan sekasar Didi bisa mencium selembut itu. Perasaan Bobby kembali terbang. Apakah Didi juga memendam perasaan khusus untuknya? Bobby bertanya-tanya mengapa Didi nekat menciumnya. Mungkinkah Didi juga memendam perasaan khusus untuknya? Raga Bobby menjadi lebih capek karena sibuk memikirkan segala kemungkinan yang terjadi antara dirinya dan Didi. Dia ingin segera memejamkan mata dan membawa Didi dalam mimpinya. Siapa tahu mimpinya nanti justru lebih indah dan memberikan jawaban atas segala kegundahan di hatinya. Ternyata harapan Bobby meleset. Bukannya menemukan jawaban. Keesokan harinya Bobby kembali dirundung gundah bercampur bahagia. Sedikit rasa bersalah pun datang menghampiri. Lebih parah lagi, perasaan Bobby mulai berkelana tak karuan. Hal tersebut sangat menyiksa dan mempengaruhi aktivitasnya di kantor.
Emosi Bobby naik dan turun silih berganti. Ia membutuhkan jawaban dan maksud ciuman Didi semalam. Tapi ia tak punya keberanian untuk menekan nomor ponsel Didi dan menanyakan hal itu. Ia tak mampu. Ia tak bisa. Akhirnya, Bobby hanya bisa memandangi ponselnya. Nggak mungkin. Rasanya Didi adalah seorang pria sejati dan tidak mungkin mencintai sejenisnya. Di mata Bobby, Didi justru tipe pria yang membenci laki-laki gay. Jadi, mana mungkin Didi jatuh cinta padanya? Semua pertanyaan datang tanpa ada jawaban. Lamunan Bobby terhenti ketika salah satu stafnya meletakkan cangkir kopi yang baru dan mengambil cangkir Bobby yang telah kosong. 10 menit yang lalu, Bobby merasa gengsi untuk menelpon terlebih dahulu. Tapi, ia berusaha menekan egonya dan mulai memencet nomor ponsel Didi. Bobby cuma ingin menanyakan apa kegiatan Didi pagi ini. Kenapa sejak semalam ia belum membalas SMS-nya. Jantungnya seolah berhenti berdenyut tak kala suara Didi sudah terdengar. Sedang apa, Di? Sudah bangun atau justru sudah di tempat kerja nih? Tanya Bobby. Rupanya Didi masih berada di rumah. Sebelum menjawab pertanyaan Bobby, Didi berjalan menjauhi istrinya dan menjawab telepon Bobby dengan santai. Gue lagi minum kopi di rumah, Bob. Kamu di mana? Pasti sudah di kantor ya? Rajin banget ya kamu, ucap Didi. Didi belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika tiba-tiba terdengar suara tangis. Maaf ya Bob, Laura sedang rewel, ucap Didi. Bobby pun segera mengakhiri percakapan mereka. Dalam hati, ia bertanya-tanya, hebat juga Didi, pukul 10 siang begini masih sempat ngopi di rumah dan mengasuh putri bungsunya. Memangnya kemana Intan? Apakah Intan bekerja atau mungkin Intan sibuk? Ngapain juga aku harus mikirin soal itu? Bobby segera tersadar dari lamunannya. Ia bertekad untuk menepis bayang-bayang Didi dan berusaha konsentrasi bekerja kembali. Ternyata Bobby tak kuasa menahan kegundahan hatinya sepanjang hari itu. Tiba-tiba saja wajah Didi hadir di pelupuk matanya ketika ia sedang serius berdiskusi dengan calon kliennya. Bobby berusaha meredam angan-angannya yang mulai liar. Ia kembali mengajak calon kliennya berbicara dan mengeluarkan portfolio terbaru berisi contoh foto rumah, gedung, dan hotel yang pernah ia garap. Usahanya berhasil. Bobby terhanyut dalam perbincangan serius lagi dengan si klien yang sedang berencana membangun fasilitas kebugaran di daerah Jakarta Barat. Bobby selalu berusaha bersikap profesional dalam bekerja. Tak ada satupun klien dibiarkan luput dari perhatiannya. Profesionalitas inilah yang membawa karirnya membumbung tinggi. Beberapa klien yang puas akan hasil kerjanya tanpa segan merekomendasikan nama Bobby kepada relasi atau keluarga mereka. Klien Bobby sangat beragam, mulai dari kalangan artis, tokoh masyarakat, pejabat, hingga konglomerat papan atas, dalam dan luar negeri. Ketika jam menunjukkan pukul 16:25, ponsel Bobby bergetar menandakan ada SMS masuk. Sambil terus berbincang dengan kliennya, Bobby membaca isi pesan tersebut. Jantungnya nyaris copot. Ekspresi wajahnya tidak bisa disembunyikan lagi. Mimiknya terlihat serius dan bila kebetulan ada yang memperhatikan, Bobby yakin pipinya pasti bersemu merah saat itu. Isi pesan itu singkat saja, dari Didi. I miss you, titik, tanpa embel-embel apapun. Didi, kamu gak salah kirim pesan nih. Bobby membalas pesan ke ponsel Didi. Ekspresi wajah Bobby sangat tegang menanti jawaban dari Didi. Bobby tak kuasa lagi menunggu. Ia segera memencet nomor ponsel Didi dan langsung menanyakan hal yang sama. Begitu suara Didi menyapanya di seberang. Oh,
Kalau kamu nggak merasa pesan itu bukan buat kamu, ya cuekin aja dan anggap aja aku salah kirim ya. Jawab Didi cuek. Hah? Itu saja? Kenapa dia cuek sekali? Bobby terpana mendengar jawaban dari Didi. Sambil memutuskan hubungan, Bobby kembali membayangkan wajah Didi. Terbayang raut wajahnya yang ganteng dan tubuhnya yang tegap. Pelan-pelan dibacanya lagi pesan dari Didi. Bobby pun memutuskan untuk membalasnya. I miss you too, Didi.